dari kelas RA12 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagara. Yang terhormat Bapak Ade Faisal Maktuhi sebagai dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Bisnis. Dalam video ini saya akan membahas konsep-konsep penting dalam mata kuliah Kepemimpinan Bisnis yang telah kita pelajari dari awal perkuliahan hingga menjelang UTS. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat atau tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yang dimana mengulas konsep teori dan aplikasi kepemimpinan bisnis yang telah dipelajari dan menyampaikan pandangan pribadi tentang kepemimpinan yang efektif. Sebelum menjelaskan materi, saya akan menjelaskan daftar isi terlebih dahulu. Daftar isinya itu yang pertama kita akan membahas sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan. Yang kedua, kita akan membahas model dan teori kepemimpinan. Yang ketiga, kita akan membahas konseptual manajemen kepemimpinan. Dan yang keempat, ada manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Yang kelima, ada kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Yang keenam, tren dan perspektif manajemen kepemimpinan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, kita akan membahas strategi kepemimpinan. Oke, yang pertama saya akan membahas materi tentang sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan. Apa sih sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan? Itu adalah kajian tentang bagaimana konsep, teori, dan praktik kepemimpinan serta manajemen telah berubah dan berkembang dari masa ke masa. Ini mencakup evolusi peran pemimpin, pendekatan manajerial, dan gaya kepemimpinan dalam merespon kebutuhan organisasi, masyarakat, dan teknologi yang terus berubah. Manajemen kepemimpinan mengacu pada kombinasi kemampuan untuk mengarahkan individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan sambil mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Perkembangannya mencerminkan upaya manusia dalam memahami dan mengoptimalkan peran pemimpin dalam berbagai konteks, seperti politik, militer, bisnis, dan masyarakat. Tujuan dari studi sejarah dan perkembangan itu yang pertama ada memahami bagaimana prinsip kepemimpinan diterapkan di berbagai era. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi pendekatan yang paling efektif untuk diterapkan dalam situasi tertentu, memberikan wawasan tentang gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tantangan dan peluang masa depan. Adapun elemen penting dalam sejarah dan perkembangan. Yang pertama itu fokus pada konteks sejarah. Kepemimpinan awalnya didasarkan pada kekuasaan pribadi seperti otoritas raja dan kepala suku. Revolusi industri memperkenalkan manajemen berbasis efisiensi kerja. Dan yang kedua adalah teori dan praktek yang berkembang. Teori kepemimpinan terus berkembang dari teori klasik hingga teori modern seperti leadership dan transformational leadership. Dan yang ketiga ada adaptasi terhadap perubahan. Perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi mempengaruhi gaya dan pendekatan kepemimpinan. Era digital menuntut kepemimpinan yang inovatif, inklusif, dan berbasis data. Menurut saya, memahami sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan membantu kita belajar dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu, sehingga dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks modern. Dan teori kepemimpinan. Model dan teori kepemimpinan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Beberapa model yang dikenal luas meliputi teori sifat yang berfokus pada ciri-ciri bawaan pemimpin, teori pelaku yang menekan pada tindakan atau gaya kepemimpinan, serta teori situasional yang menggarisbawahi pentingnya konteks dalam menentukan gaya kepemimpinan yang efektif. Selain itu, teori transformasional menekan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi perubahan besar melalui visi yang kuat, sedangkan teori transaksional lebih
berorientasi pada hubungan yang didasarkan pada imbalan dan pengawasan. Model ini membantu menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada kombinasi karakteristik individu, perilaku, dan kondisi lingkungan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa model dan teori kepemimpinan yang paling dikenal. Yang pertama itu ada teori kepemimpinan klasik. Teori ini berfokus pada karakteristik dan perilaku pemimpin. Teori sifatnya itu menganggap bahwa pemimpin memiliki sifat bawaan seperti karisma, kecerdasan, dan keberanian. Kelebihannya itu bisa menyoroti pentingnya kepribadian dalam kepemimpinan, sedangkan kekurangannya mengabaikan pengaruh situasi dan perkembangan individu. Teori perilaku itu menggambarkan kepemimpinan berdasarkan tindakan pemimpin. Gaya kepemimpinannya itu otokratis, pemimpin mengambil keputusan sendiri. Gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan tim dalam keputusan. Terus pemimpin memberi kebebasan penuh kepada tim. Dan yang kedua ada teori kepemimpinan kontingensi. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi tertentu. Model kontingensi itu mengukur efektivitas pemimpin berdasarkan gaya kepemimpinan dan tingkat kontrol situasi. Task-oriented leadership fokus pada tugas, fokus pada hubungan interpersonal. Sedangkan path goal teori itu pemimpin membantu bawahannya mencapai tujuan dengan memberikan dukungan dan arahan. Kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan bawahan. Telling itu memberi arahan yang jelas, selling itu menjelaskan tujuan sambil memotivasi. Partisipasi itu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu ada teori kepemimpinan modern. Pemimpin menginspirasi perubahan besar dengan memberikan visi, motivasi, dan dukungan emosional, fokus pada inovasi pengembangan individu dan nilai-nilai moral. Ada transaksional leadership berbasis pada penghargaan dan hukuman untuk mendorong kinerja, cocok untuk organisasi yang membutuhkan struktur dan kepatuhan tinggi. Dan ada juga servant leadership. Pemimpin berperan sebagai pelayan yang mendahulukan kebutuhan tim dan organisasi. Fokus pada empati, keterlibatan, dan pemberdayaan. Dan authentic itu leadership, pemimpin bertindak secara tulus dan transparan berdasarkan nilai-nilai pribadi, membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Adaptive leadership, pemimpin beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan membantu organisasi menghadapi tantangan baru. Dan yang keempat itu ada teori kepemimpinan kontemporer, menekan pada dinamika sosial dan teknologi modern. Materi selanjutnya akan membahas konseptual manajemen kepemimpinan. Apa sih konseptual manajemen kepemimpinan itu? Ini perpaduan antara konsep manajemen dan kepemimpinan yang digunakan untuk mengelola sumber daya secara efektif demi mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang konseptual manajemen kepemimpinan. Ini mencakup perpaduan antara konsep manajemen dan kepemimpinan yang digunakan untuk mengelola sumber daya secara efektif demi mencapai tujuan organisasi. Manajemen dan kepemimpinan memiliki fokus yang saling melengkapi. Yang manajemen itu berfokus pada proses, struktur, dan efisiensi, mengandalkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Mementingkan prosedur formal dan pengendalian kinerja. Contohnya, seorang manajer memastikan anggaran proyek digunakan sesuai rencana dan jadwal, sedangkan kepemimpinan itu berfokus pada manusia, pengaruh, dan inspirasi, melibatkan visi, motivasi, dan kemampuan untuk membangun hubungan, mengutamakan nilai-nilai budaya dan arah strategis
Contohnya, seorang pemimpin menginspirasi timnya untuk mengatasi tantangan dengan kreativitas. Dan di sini juga ada elemen penting dalam manajemen kepemimpinan. Yang pertama itu ada visi dan strategi. Pemimpin menetapkan visi yang jelas, sementara manajer mengimplementasikan strategi untuk mencapainya. Dan yang kedua ada komunikasi. Kombinasi keterampilan komunikasi kepemimpinan atau motivasi dan manajemen atau instruksi penting untuk keberhasilan organisasi. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Manajer berfokus pada keputusan berbasis data, sementara pemimpin sering menggunakan intuisi dan inovasi dalam keputusan strategis. Dan yang keempat ada pengembangan tim. Pemimpin mengembangkan anggota tim dan memberi inspirasi, sedangkan manajer memastikan peran tanggung jawab terstruktur. Dan yang kelima ada stabilitas. Pemimpin memberikan arah dalam menghadapi perubahan, sementara manajer memastikan transisi yang lancar melalui perencanaan dan pengendalian. Hubungan dan keseimbangan dalam praktiknya, manajemen dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan. Pemimpin yang efektif perlu memiliki kemampuan manajerial untuk menjalankan ide-ide mereka, sementara manajer yang baik perlu memiliki keterampilan kepemimpinan untuk memotivasi dan mengarahkan tim. Menurut saya, konseptual manajemen kepemimpinan penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya berjalan efisien, tetapi juga inovatif dan inspiratif. Hubungan manajemen kepemimpinan dengan pengembangan organisasi. Yang pertama itu ada pemimpin sebagai agen perubahan. Pemimpin yang efektif memulai dan mendorong perubahan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kedua itu ada strategi berbasis. Manajemen kepemimpinan mengembangkan organisasi membutuhkan rencana strategis yang dipimpin oleh manajer pemimpin dengan kemampuan membaca dinamika internal dan eksternal. Dan yang ketiga ada kolaborasi dan inovasi. Kombinasi pemimpinan visioner dan manajemen terstruktur akan menciptakan inovasi dan mempermudah proses pengembangan organisasi. Dan yang keempat ada fokus pada SDM. Pemimpin yang mengelola dan memotivasi SDM secara efektif dapat menciptakan pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Menurut saya, manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi adalah dua elemen inti yang tidak dapat dipisahkan dalam mendorong kesuksesan organisasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengelola, sementara pengembangan organisasi membutuhkan kepemimpinan visioner. Seri selanjutnya itu tentang kepemimpinan motivasi dan perilaku kerja, yang dimana merupakan tiga elemen saling terkait dan mendukung produktivitas dan keberhasilan organisasi. Kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi itu motivation atau dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi seorang untuk bertindak dan mencapai tujuan. Sedangkan perilaku kerja atau work behavior, perilaku kerja mencakup cara seorang melaksanakan tugas dan perannya di tempat kerja. Dan di sini ada keterkaitan kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Yang pertama, kepemimpinan mendorong motivasi. Pemimpin yang mampu memberikan penghargaan, arahan, dan dukungan akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, motivasi mempengaruhi perilaku kerja. Motivasi yang tinggi menghasilkan perilaku kerja yang penuh semangat, sedangkan motivasi rendah dapat menurunkan produktivitas. Dan yang ketiga ada kepemimpinan mendengarkan perilaku kerja. Pemimpin dengan pendekatan yang adaptif dapat membentuk budaya kerja yang positif, sehingga menciptakan perilaku kerja yang mendukung pencapaian tujuan. Menurut saya, kombinasi antara kepemimpinan yang baik, motivasi yang sangat kuat, dan perilaku kerja positif akan menciptakan organisasi yang sukses. Pemimpin harus memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan motivasi yang berbeda, dan perilaku kerja mereka sangat mempengaruhi oleh cara pemimpin memperlakukan mereka.
Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tren dan perspektif manajemen kepemimpinan terus berkembang seiring perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan dinamika sosial. Konsep yang menggambarkan perkembangan terbaru dan sudut pandang yang berkembang dalam mengelola dan memimpin organisasi. Nah, di sini ada tren dalam manajemen kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan digital. Pemimpin perlu memahami dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi organisasi. Contohnya yaitu pemimpin yang menggunakan alat digital seperti data analisis untuk membuat keputusan strategis. Dan yang kedua ada kepemimpinan inklusif, mengutamakan keberagaman dan inklusif dalam pengambilan keputusan dan membangun budaya organisasi yang adil. Contohnya, pemimpin yang melibatkan tim dengan latar belakang beragam dalam merancang strategi bisnis. Dan yang ketiga ada kepemimpinan berbasis empati. Fokus pada pemahaman kebutuhan emosional dan kesejahteraan tim. Contohnya, pemimpin yang mendukung kebijakan kerja fleksibel untuk meningkatkan keseimbangan kerja hidup karyawan. Dan yang terakhir ada kepemimpinan berkelanjutan, menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasi organisasi. Contohnya, pemimpin yang mendorong praktek bisnis ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, hubungan tren dan perspektif itu ada yang pertama, teknologi mendukung perspektif baru. Tren seperti ini, digitalisasi dan data driven leadership semakin mendukung penerapan gaya kepemimpinan berbasis data atau fleksibilitas situasional. Yang kedua ada fokus pada manusia. Perspektif seperti servant dan authentic leadership semakin relevan dengan tren empati, inklusi, dan kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga ada sustainability sebagai fokus baru. Tren keberlanjutan membutuhkan pemimpin yang mampu memimpin dengan visi transformasional yang tidak hanya mengutamakan profit tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Menurut saya, tren dan perspektif ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif di era modern harus fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada teknologi serta nilai-nilai manusia. Pemimpin perlu terus belajar dan beradaptasi relevan dengan kebutuhan zaman. Sekarang kita telah mencapai ke materi yang terakhir, yaitu ada strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan adalah pendekatan sistematis yang digunakan seorang pemimpin untuk memengaruhi, mengarahkan, dan mencapai tujuan organisasi melalui timnya. Strategi ini bergantung pada gaya kepemimpinan, visi, dan kebutuhan organisasi. Berikut adalah beberapa strategi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama itu ada kepemimpinan visioner. Fokusnya itu menginspirasi tim dengan visi masa depan yang jelas dan ambisius. Sedangkan strateginya itu menyusun visi jangka panjang yang relevan dan realitas. Mengkomunikasikan visi tersebut dengan cara yang memotivasi, melibatkan tim dalam menyusun langkah untuk mencapainya. Contohnya, pemimpin startup yang mengarahkan tim untuk menciptakan produk inovatif yang dapat mengubah pasar. Dan yang kedua adalah kepemimpinan transformasional, fokus untuk mengubah individu dan organisasi melalui inovasi dan motivasi. Strateginya itu mendorong kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah, memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan pencapaian luar biasa, membangun kepercayaan menjadi contoh yang positif. Contohnya itu ada pemimpin yang menginspirasi tim untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba pendekatan baru. Menurut saya, cara pemimpin yang efektif memerlukan kombinasi antara keahlian teknis, kemampuan interpersonal, dan integritas. Pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi. Kepemimpinan bisnis adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi individu maupun tim dalam mencapai tujuan organisasi secara
secara efektif. Pemimpin bisnis yang sukses harus memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, serta keterampilan dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pemimpin perlu adaptif terhadap perubahan, menerapkan nilai-nilai etika, dan membangun hubungan yang positif dan semua pemangku kepentingan. Dalam era modern, tren seperti kepemimpinan inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global dan menciptakan organisasi yang kompetitif serta inovatif. Terima kasih, saya Sinta Rahmawati, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.